Saya mau bagi hari ini tentang topik berjudul bebas menjadi budak gitu. Lucu ya, bebas tapi menjadi budak gitu. Tapi saya kutip dulu, saya akan terangkan, tapi saya kutip dulu dengan ayat firman Tuhan di Yohanes 8. Tuhan Yesus berkata bahwa engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau dikatakan kemerdekaan, dimerdekakan, berarti tadinya dibelenggu, tadinya dipenjarakan, terikat, tapi karena tahu kebenaran itu dimerdekakan, saudara. Jadi ada kemerdekaan, kebebasan, freedom gitu. Jadi kita bahas dulu apa itu artinya freedom ya, kemerdekaan gitu. Banyak definisi orang merdeka, bebas. Itu bebas artinya dia bebas melakukan apa aja gitu. Bebas melakukan yang dia inginkan. Kalau dia lagi nggak mau terkekang, nggak mau terkukung gitu, nggak mau terbelenggu gitu, aku mau bebas gitu ya saudara ya. Kadang-kadang ada orang yang bilang, aku tuh nggak suka nih, nggak ngerasa bebas di keluargaku sendiri, ada aturan-aturan orang tuaku gitu. Atau di companyku aturan-aturannya terlalu kuat gitu, di organisasiku, bahkan di pemerintah nih aturannya, aduh malas deh gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu saudara ya. Rasanya kayaknya ada keterikatan, ada kekangan gitu. Tapi kan kita itu nggak bisa melihat bahwa hukum itu, aturan itu membuat kita tidak bisa menikmati hidup gitu saudara. Jangan melihatnya begitu. Misalnya contoh, ada hukum bilang jangan mencuri gitu saudara. Kalau kita kedapatan mencuri, kita bisa dipenjarakan, bisa dihukum gitu saudara ya. Jadi kayaknya kesannya ada hukum itu yang melarang gue mengambil apapun yang gue mau gitu. Tapi kan kalau kita ngelihatnya harus dari sisi lain, itu bahwa hukum itu justru melindungi saudara dan saya kan. Kalau dibilang jangan mencuri, itu sebenarnya melindungi kita supaya kita dilindungi dari orang-orang yang ingin mungkin mengambil dari kita secara tidak sah gitu saudara. Itu perlindungan sebenarnya, hukum itu melindungi kita sebenarnya. Bukan malah menghalangi kita. Demikian juga hukum-hukum Allah, hukum firman Allah, hukum kebenaran itu. Orang kadang-kadang kan bilang, aku nggak mau terkukung oleh hukum firman Tuhan, hukum Alkitab, aku mau bebas nih. Bebas ngapain? Ya bebas melakukan apa yang gue mau. Wah, kita bilang nggak boleh gue makan sembarangan, ngerokok, minum apa segala. Bahkan aku maunya pesta-pesta lah. Aku bisa mau pacaran dengan siapa aja gue mau. Gue mau bebas gitu, saudara. Ada yang ngomong gitu kan. Jadi kayak bebas melakukan apa yang dia mau. Tapi pertanyaannya, benarkah itu bebas? Bukankah waktu kita lagi tidak mengikuti satu hukum, kita sedang masuk ke hukum lain, saudara? Ada ayatnya di Roma 6, Rasul Paulus ngomong begini, saudara, kalau engkau bebas dari dosa, gitu ya, engkau itu menjadi hamba kebenaran. Ayat 18 dan 20 bilang, kalau engkau menjadi hamba dosa, engkau bebas dari kebenaran gitu. Jadi kalau kita tidak sedang di bawah hukum kebenaran, kita sedang di bawah hukum dosa gitu saudara. Jadi waktu orang bilang, aku mau bebas melakukan apa yang aku mau. Benarkah seperti itu saudara? Aku mau party all night, pesta malam. Aku mau pacaran dengan siapa yang aku mau. Aku mau minum, makan, bahkan mengkonsumsi apa yang aku mau gitu ya saudara. Bahkan kayak narkoba dan segalanya gitu. Bukankah kita itu kalau melakukan itu sedang terikat oleh kedagingan kita, saudara? Bahwasanya kalau kita pesta setiap malam, kalau kita nggak bisa melakukan itu satu malam, apakah kita akan bahagia? Apa kita senang gitu? Karena apa? Karena mungkin kita lagi sakit, atau mungkin duit kita udah nggak ada, saudara. Apakah kita akan senang ketika itu terjadi? Kan itu kita sedang mencari yang kita mungkin sukai untuk memuaskan kedagingan kita. Jadi kalau kita tidak sedang di bawah hukum Allah, hukum kebenaran, kita pasti sedang ikut hukum yang lain atau menjadi hamba hukum lain. Mungkin kedagingan kita, mungkin kuasa kegelapan, mungkin hukum orang-orang manusia lain atau dunia ini yang kita harus ikutin untuk memuaskan hukum itu sendiri, saudara. Jadi ketika kita bicara mengenai bebas, itu bebasnya dalam konteks apa?
Dan sebenarnya ketika kita bebas dari satu hukum, kita sedang masuk ke hukum lainnya, saudara. Dan bedanya dua ini, hukum dosa sama hukum kebenaran. Hamba dosa atau hamba kebenaran adalah konsekuensinya, saudara. Hamba dosa itu udah jelas, itu ada kehancuran ujungnya, saudara. Dan kalau nggak hati-hati, ini bisa kepada kematian kekal, neraka, saudara. Tapi bicara mengenai hukum atau hamba kebenaran, ini yang Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang, aku datang memberikan mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Adalah hidup berkelimpahan sekarang dan nanti setelah kita meninggal, saudara, yaitu bicara kekekalan. Haleluya. Kenapa? Tuhan itu yang menciptakan hukum ini. Dia yang memberikan aturan-aturan itu, yang kalau kita hidup di dalamnya, aturan-aturan ini akan membawa kita kepada kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Di dalam batasan-batasan hukum Tuhan ini kita bisa berkarya, kita berjalan sesuai rencana Tuhan, dan inilah yang akan membawa kita nanti kepada kekekalan. Itulah hukum kebenaran, itulah menjadi hamba kebenaran, saudara. Haleluya. Ayo hari-hari ini kita lihat hidup kita. Apakah kita merdeka dalam Tuhan? Atau kita merdeka bebas dari Tuhan gitu, saudara, yang menjadi hamba dosa. Haleluya. Ingat selalu Tuhan, saudara, bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selamanya.